Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Pandu Wibawa. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas latihan soal SKB peran data komputer, yaitu tentang IP address dan database MySQL. Ke depan, nanti kita akan membahas 10 soal, yaitu 5 soal tentang IP address dan 5 soal tentang database MySQL. Namun sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar mendapatkan update notifikasi video terbaru dari channel ini. Baik, langsung saja kita mulai dari nomor 1. Pada suatu komputer terdapat IP address 126.10.10.10. IP tersebut termasuk ke dalam kelas A, kelas A, B, kelas B, C, kelas C, D, kelas D, E, kelas E. Jawabannya adalah A, kelas A. Nah, untuk mengetahui kelas IP, perhatikan titik pertama atau oktet pertama. Untuk IP kelas A itu rentangnya adalah 1 sampai 126. Kelas B yaitu rentangnya 128 sampai dengan 191. Kelas C 192 sampai dengan 233. Kelas D itu rentangnya 224 sampai dengan 239. Dan kelas E itu rentangnya 240 sampai dengan 255. Kita lanjut ke nomor 2. Kenapa pada kelas IP address tidak ada angka 127 pada oktet pertama? A. IP tersebut tidak digunakan. B. Bukan standar IP address. C. Merupakan IP loopback. D. Merupakan batasan maksimal. E. Batasan maksimal 255. Jawabannya adalah C. Merupakan IP loopback. Nah, untuk IP kelas A itu kan tadi rentangnya adalah 1 sampai 126. Kelas B 128 sampai 191. Kelas C 192 sampai 233. Kelas D itu 224 sampai 239 dan kelas E 240 sampai 255. Nah, kita lihat di kelas A dan kelas B. Antara kelas A dan kelas B itu tidak terdapat angka 127. Nah, itu karena IP tersebut merupakan alamat IP loopback atau digunakan untuk fasilitas utilitas. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 3. Subnetting digunakan oleh pengelola jaringan komputer untuk memudahkan dalam mengelola jaringan, seperti melakukan alokasi IP address sesuai kebutuhan jaringan. Proses subnetting sendiri digunakan dengan memakai nilai A. CIDR, B. CIDP, C. BIPL, D. SPPL, E. SPPK. Jawabannya adalah A. CIDR. Nah, di mana CIDR atau disebut juga dengan classless interdomain routing adalah sebuah cara untuk mengklasifikasikan alat-alat IP berbeda dengan sistem klasifikasi kelas A, B, C, D, dan E. Disebut juga dengan subnetting. Digunakan untuk mempermudah penulisan notasi subnet mask agar lebih ringkas dibandingkan dengan penulisan notasi subnet mask yang sesungguhnya. Kita lanjut ke nomor 4. Diketahui sebuah IP address kelas A adalah 192.168.1.1/24. Net masknya adalah A. 255.255.255.254, B. 255.255.0.0,
C 255.255.255.255, D 255.255.255.0, E 255.0.0.0. Jawabannya adalah D 255.255.255.0. Nah, kalian bisa hafalkan tabel berikut ini. Jika prefiksnya 24, itu subnet masknya adalah 255.255.255.0. Dan jika prefiksnya 25, itu subnet masknya adalah 255.255.255.128. Nah, kalian bisa hafalkan juga yang lainnya dari 24 sampai prefiks 32. Atau kalian juga bisa gunakan cara lain. Nah, ingat, subnet mask memiliki 8 bit per oktet. Jadi IP address memiliki 4 oktet. Nah, jadi IP address ini memiliki 4 oktet. 1, 2, 3, 4. Nah, ditanya prefiksnya 24, maka nilai subnet masknya adalah 24 dibagi 8. Jadi kita mendapatkan hasil adalah 3. Jadi yang terisi adalah 3 oktet. 1, 2, 3. Dan sisanya kita tulis 0. Nah, 1 oktet ini isinya adalah 8 bit. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk mencari nilainya itu kita gunakan cara yang pernah kita lakukan di pembahasan sebelumnya, yaitu 1 kali 2 pangkat 0 sampai dengan 1 kali 2 pangkat 7. Nah, itu dijumlahkan sehingga hasilnya adalah 255. Jadi ini hasilnya 255.255.255.0. Sehingga jawabannya adalah 255.255.255.0. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Diketahui sebuah IP address kelas C adalah 192.168.1.1/26. Maka net masknya adalah A 255.255.255.254, B 255.255.0.0, C 255.255.255.192, D 255.255.255.0, E 255.0.0.0. Jawabannya adalah C 255.255.255.192. Nah, caranya sama seperti yang nomor 4. Itu yang pertama bisa dengan menghafalkan tabel berikut ini. Jadi prefiksnya yang /26 yaitu 255.255.255.192. Atau bisa juga dengan cara yang seperti yang tadi. Nah, caranya yaitu 26 itu dibagi 8 sehingga mendapatkan hasil 3 sisa 2. Jadi 1 oktet itu isinya 8 bit. Sehingga didapatkan 8.8.8.2. Nah, 1 oktet itu jika full 8 bitnya itu nilainya adalah 255. Sehingga kita cari, ini kita ketahui 255.255.11000000. Nah, itu kenapa ini binernya 11000000. Itu karena sisanya adalah 2, maka kita
tulis di sini 2. Jadi untuk angka 2 ini itu binernya adalah seperti ini. Nah, bisa kita tulis seperti berikut, yaitu kita urutkan 1 ini dari bawah, 11 0 0 0 0 0 0, dan kita kalikan pangkat 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 7. Nah, kita dapat hasilnya adalah, jadi yang karena ini aja yang berisi, jadi 1, 2, hanya 2 yang berisi, jadi 1 kali 2 pangkat 6 ditambah dengan 1 kali 2 pangkat 7, sehingga 64 ditambah 128 dijumlahkan sehingga hasilnya adalah 192. Dan jawabannya itu adalah 255.255.255.192. Kita lanjut ke nomor 6. Bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk memanajemen data dalam RDBMS atau Relation Database Management System adalah A. MySQL, B. SQL, C. Access, D. Coding, E. Program. Jawabannya adalah B. SQL. Nah, SQL atau Structured Query Language adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk manajemen data dalam RDBMS. SQL biasanya berupa perintah sederhana yang berisi instruksi-instruksi untuk memanipulasi data. Perintah SQL ini sering juga disingkat dengan sebuah query. Kita lanjut ke nomor 7. Create database if not exist karyawan. Pada kata if not exist digunakan untuk A. Untuk membuat database aman, B. Agar database yang sudah ada dapat di-rename, C. Menampilkan data karyawan, D. Agar MySQL tidak menampilkan pesan error jika database tersebut telah ada, E. Agar MySQL menampilkan pesan error jika database tersebut telah ada. Jawabannya adalah D. Agar MySQL tidak menampilkan pesan error jika database tersebut telah ada. Nah, tambahan query if not exist ini digunakan untuk membuat MySQL tidak menampilkan pesan error jika database tersebut telah ada sebelumnya dalam database. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 8. Perintah atau instruksi yang dapat digunakan untuk mengelola database atau tabel dalam database MySQL disebut A. MySQL, B. SQL, C. Query, D. Coding, E. Program. Jawabannya adalah C. Query. MySQL Query adalah perintah atau instruksi yang dapat digunakan untuk mengelola database atau tabel database MySQL. Jadi jawabannya adalah C. Query. Kita lanjut ke nomor 9. Komponen penting yang digunakan untuk mendefinisikan, memanipulasi, serta sebagai pengontrol data yang ada pada sebuah database adalah A. Data Definition Language atau DDL, Data Manipulation Language atau DML, Data Control Language atau DCL, B. Data Definition Language atau DDL, Data Manufacture Language atau DML, Data Control Language atau DCL. Nomor C. Data Dimension Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. Nomor D. Data Manipulation Language atau DML dan Data Control Language atau DCL. Dan nomor E yaitu Data Manufacture Language atau DML. Jawabannya adalah A. Data Definition Language atau DDL, Data Manipulation Language atau DML, dan Data Control Language atau DCL. Nah, secara umum SQL hanya memiliki 3 komponen penting,
yang digunakan untuk mendefinisikan, memanipulasi, serta sebagai pengontrol data yang ada pada sebuah database. Komponen tersebut diantaranya adalah Data Definition Language atau DDL, yaitu contohnya create, drop, dan alter. Yang kedua yaitu Data Manipulation Language atau DML, contohnya adalah insert, update, delete, dan select. Dan yang ketiga yaitu Data Control Language atau DCL, ya, contohnya adalah grant dan revoke. Kita lanjut ke nomor 10. Nah, perhatikan tabel di atas. Untuk menampilkan tabel view dapat dilakukan dengan query. Nah, query yang tepat untuk menampilkannya adalah, teman-teman bisa perhatikan tabel barang dan tabel transaksi. Di sini diperintahkan untuk menampilkan tabel view dengan nama, harga, dan nama pembeli. Nah, dengan nama barang, harga, dan nama pembeli. Jadi query-nya itu adalah A. Select from tabel barang, join tabel transaksi. B. Select nama barang, harga, nama pembeli from T barang, join tabel transaksi on tabel transaksi.id barang sama dengan tabel transaksi.id barang. C. Select from tabel barang, join tabel transaksi on tabel transaksi ID barang sama dengan tabel barang .id barang. D. Select nama barang, nama pembeli from tabel barang and tabel transaksi. D. Select bintang from tabel barang, join tabel barang tabel transaksi. Nah, jawabannya adalah B. Select nama barang, harga, nama pembeli from T barang, join tabel transaksi on tabel transaksi.id barang sama dengan tabel barang.id barang. Nah, berikut penjelasannya. Nah, jadi ini di tabel barang itu ada ID barang. Tabel transaksi juga terdapat ID barang. Jadi untuk menampilkan tabel view ini kita harus memanggil ID barang di tabel barang dan ID barang di tabel transaksi, sehingga perintah query-nya yaitu select nama barang, harga, nama pembeli. Jadi kita menampilkan nama barang, harga, dan nama pembeli dari from tabel barang join dengan tabel transaksi. Tabel barang ini dijoin dengan tabel transaksi, di mana tabel transaksi.id barang sama dengan tabel barang.id barang, di mana di tabel transaksi ini ID barang dan sama-sama dengan ID barang di tabel barang. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah B. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bisa membahas soal tentang SKB perangkat komputer berikutnya. Baik, terima kasih.